Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyyina wa habibina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila akhir zaman, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Huda, kantor Badan Pusat Statistik Yogyakarta yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Ta'ala. Siang hari ini kita diberi kesempatan untuk muwajahah, untuk belajar bersama, tafaquh fiddin, ta'amuk fiddin. Salawat salam semoga tercurah limpah pada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh pengikutnya. Pripun kabaripun Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Tadi sudah menikmati ketoprak saya. Bagus untuk tadi banyak vitamin C-nya ya kan. Vitamin E-nya ya. Ya, untuk pertumbuhan. Baik, siang ini kita akan mengkaji surat yang ke-42, Tartibul Mushaf, urutan di Al-Quran nomor 42, Suratul Syura, surat Asy-Syura, 53 ayat. Nanti ada yang barangkali kalau ditranslate ke Indonesia kadang-kadang bisa salah. Ada asy-syu'ara, ada asy-syura. Kalau syu'ara itu jamak dari syair, para penyair. Asy-syu'ara para penyair. Kalau syura musyawarah. Ini translate ke Indonesia asy-syura sama asy-syu'ara. Nah ini ya. Ini beda. 53 ayat. Berarti kalau kita tahfidzul Quran satu hari satu ayat ya 53 hari, 2 bulan lah ya. WFH dimaksimalkan untuk tahfidzul Quran. Ini 53 ayat sebulan, kalau sehari 2 rampung lah ya. Teorinya ya, apalagi prakteknya ya. Sudah dikasih tahu guling tadi ya kan, ketoprak masa nggak bisa ya. Ya ikhtiar. Kemudian kita akan kaji tidak semua, ini ayat 13 sampai 15 terkait dengan nanti bagaimana kita ma'rifatul dinil Islam atau ma'rifatul Islam. Silahkan dibuka di halaman 2, kita tilawah ayat yang ke-13 saja ya. Bareng-bareng 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik wa ma وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه Allah yajtabi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Shadaqallahul azim. Yang 14, 15 nanti kalau masih ada kesempatan kita baca ya. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Syara'a, mensyariatkan, lakum untuk kalian, minad dini dari agama. Allah mensyariatkan untuk kalian agama yang ya ma sesuatu yang wassa, Allah wasiatkan bihi dengannya kepada Nuhan, Nabi Nuh.
di bawah yang Arab ya. Syara'allahu lakum, Allah mensyariatkan untuk kalian, ayyuhan nas, wahai manusia, minad din, dari agama, alladzi auhaynahu ilaika, yang kami wahyukan agama kepadamu, ya Muhammadu, hai Muhammad. Wa huwa, yaitu al-Islam. Nanti walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang telah kami wasiatkan dengannya agama itu, Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, wa Musa, Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa. Isinya ya, kalau di bawah ya, ma wassabihi Nuhan an yu'allimahu wa yuballighahu, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Haula'il khamsah hum ulul azmi minar rusul. Ini ada 5 nabi rasul. Haula al khamsah, 5 orang ini, hum, mereka adalah ulul azmi. Populer namanya ulul azmi. Ulu yang memiliki, yang punya. Al azmi, azmun, azam, tekad. Nabi rasul yang punya semangat luar biasa dan juga cobaan yang luar biasa, bisa lulus, bisa lolos, maka namanya ulul azmi. Jadi kalau bahasa kita ya tokoh-tokohnya, Nabi itu hebat semua, tapi ternyata ada yang paling hebat, jajaran elit di antara para rasul. Dan nanti tentu di antara 5 itu yang paling hebat namanya asyraful anbiya, Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobaannya paling berat dan ternyata beliau yang paling sukses. Maka namanya asyraful anbiya wal mursalin. Pesannya apa? An aqimuddina, hendaklah aqimu, kalian mendirikan, kalian menegakkan. Apa? Ad-dina, agama. Wala tatafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Bercerai-berai, berpecah belah, fihi, di dalamnya. Kaburo. Kaburo bukan bahasa kita apa ya? Oh, mano apa jenis? Kaburo. Saiki layangan Pak ya sekarang ya. Oh, layangan sak nggonku saiki layangan. Maburo, ini layangan maburo. Ini kaburo itu apa? Besar, berat. Alal musyrikina, atas orang-orang musyrik, apa yang berat? Ma, sesuatu, tad'uhum, yang engkau seru mereka, ilaihi, kepadanya. Misi risalah yang Rasul bawa itu ternyata berat bagi orang-orang musyrik. Allahu yajtabi ilaihi, Allah yajtabi, memilih orang terpilih, namanya mujtaba. Ada yang Mustafa, ada juga yang Mujtaba. Ada yang namanya Mujtaba. Ada ya. Ada yang Mujtaba, ada yang Mustafa, itu ya. Allah memilih kepada agama, kepada tauhid, pada kebenaran apa? Man, orang yang yasha'u, Allah inginkan, wa yahdi, dan Allah memberi hidayah ilaihi, kepadanya, kepada agama di tauhid ini ya. Man, orang yang yunib, anaba yunibu, kembali. Nah, baik, ini terkait dengan bagaimana kita namanya ma'rifatul Islam, kenal, tahu, faham agama Islam, agama kita ini. Ternyata agama kita ini adalah agama yang sudah namanya sama dengan yang Allah berikan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka syariatnya, syariat itu apa Pak? Syariat itu syariatun secara etimologi, jalan menuju ke sumber air. Apalagi di orang Arab Pak ya, air itu luar biasa berharganya. Kita juga berharga Pak, cuman karena mudah mendapatkannya itu rasanya ini ya barang penting nih kaya rapate, penting sak nggon-nggon ono. Nah, kalau di Arab itu luar biasa. Maka ada syariah, jalan menuju ke sumber air.
Ketika agama itu juga jalan menuju ke sumber air kehidupan. Air itu kan untuk kehidupan. Bagaimana sumber untuk menyemai ruhiyah kita. Cara kita beribadah, cara kita bergaul, ini akan dipandu oleh namanya syariat. Saiki yo syariah. Ada bank pun ada ya bank syariah. Hotel pun hotel syariah. Tapi kalau badan statistik tidak perlu pakai embel-embel. Badan statistik syariah, nanti ada yang tidak syariah. Ya yang mau dikasih lah, yang nggak mau yang nggak usah dikasih ya. Masjid nggak perlu kok, masjid kok syariah. Masjid Al-Huda syariah, jadi maksudnya berarti syariah ya kan ya. Itu hal-hal yang barangkali memang perlu kejelasan karena ada biar nggak tercampur baur. Ini maka syara'a lakum minad din. Kemudian kata yang dipilih wassa. Wassa itu wasiat. Ya kalau orang menyampaikan hal penting kan namanya wasiat. Kalau hanya mau ke warung ya titip pesan biasa, ringan. Tapi ketika mau pergian jauh itu ada namanya apa? Wasiat. Bahkan orang ketika mau meninggal juga wasiat, hal-hal yang penting. Di sini ketika Allah menyampaikan kepada Nabi Nuh wasiat, kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa wawassobiha wasiat. Tapi kepada Nabi auhayna, kami wahyukan kepadamu. Karena apa ini kan, dan bahkan tuh Pak ya, kalau diurutnya harusnya kan setelah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Di sini setelah Nabi Nuh langsung Nabi Muhammad, baru Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kenapa? Ini namanya Pak, otentisitas. Bahwa misi Nabi, syariatnya, tauhidnya sama persis dengan yang dulu diberikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Makanya dari Nabi Nuh langsung Nabi Muhammad. Karena Pak kadang-kadang Pak, kalau jalan jauh itu kan dimungkinkan ada ya penyimpangan, pengurangan. Maka dijamin di sini bahwa syariat yang Nabi bawa itu betul-betul persis ya secara tauhidnya, konsep ketuhanannya sama dengan yang diberikan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Maka ini 5 nabi ini luar biasa. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Apa itu? Ya, di tafsirnya itu Pak ya, baris yang ketiga akhir, an aqimud dina bit tauhidi wa ta'atillahi wa ibadatihi duna man siwahu. Agar kalian itu apa menegakkan agama bitauhid, dengan tauhid. Namanya tauhid itu apa? Kita itu meyakini betul Allah sebagai pencipta kita. Ketika dulu Fir'aun dialog dengan Nabi Musa, ya namanya raja kan geleleng Pak ya, berhadapan dengan rakyat. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dialog, maka Nabi itu memang harus punya sifat namanya fatonah, cerdas. Kalau dialog biar bisa menang. Nah, ketika dialog sudah begitu, Fir'aun tetap mengayal. Di akhir kan ditanyakan, siapa sih Tuhan kamu, hai Musa? Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi. Ini secara masih kurang apa? Dianggap kurang. Ya ngerti. Aku juga bisa menciptakan, kira-kira barangkali gitu versi si Fir'aun. Kemudian dikatakan bahwa Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Nabi Musa menjawab bahwa Tuhanku adalah ya Tuhanmu dan Tuhannya bapak-bapakmu. Ini penting. Ternyata apa? Untuk menandaskan kalau Fir'aun ngaku Tuhan, berarti simbahnya dulu Tuhannya siapa? Maka Tuhannya Nabi Musa waktu ya Tuhanmu, ya Tuhannya simbahmu. Nah ini penting. Bahwa ternyata apa? Kalau Fir'aun ngaku Tuhan, itu berarti terlambat. Karena apa? Berarti simbah-simbahnya nggak punya Tuhan. Nah itu kan akhirnya Pak, ini berarti menyadarkan banyak orang bahwa Tuhan itu tidak mungkin datang belakangan. Maka kalau ada orang kok mengaku sebagai Tuhan dan dia datang belakang, itu bukan Tuhan. Karena apa? Tuhan pasti qadimun, maha terdahulu, datang paling awal, sumber segala sumber, awal yang ya al-awwal. Maka ini
Kalau orang kok ngaku Tuhan, nah itu terus mbah-mbah mbiyen Tuhane sapa? Akhirnya apa? Terbantahkan. Ini ketika Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Atau dulu ketika Nabi Ibrahim dialog dengan Namrud, itu kan ketika sudah dialog begitu, Tuhanmu siapa? Tuhanku yang menghidupkan, yang mematikan. Wow. Namrud ya terima Namrud. Aku juga bisa. Ada namanya tawanan dipanggil, yang satu dibunuh. Nah, maido lagi akhirnya apa? Tuhanku adalah yang bisa menerbitkan matahari dari timur, tenggelam di barat. Kalau memang kamu ngaku Tuhan, silahkan. Fa'ti biha minal maghrib, terbitkan matahari dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar, maka runtuhlah analogi atau logikanya orang-orang yang kafir. Orang kafir di Namrudnya. Berarti apa? Ngaku Tuhan kok nggak bisa membalik arah matahari. Akhirnya apa? Ini menjadi logikanya kalah. Ini dialog ya. Para nabi memang ujiannya berat menghadapi orang-orang kafir. Wong sing do ngayal-ngayal, meragukan adanya tuh Tuhan. Maka dalam Islam konsep Tuhan sangat kuat sekali. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang ngaku Tuhan itu amlahum syirkum fis samawat, apakah mereka itu punya partisipasi, punya kontribusi, peran serta dalam proses penciptaan alam? Ternyata apa? Kita itu tidak punya peran serta. Kalau ngerusak barangkali ya bisalah Pak ya, mencemari, tapi kalau membikin kita nggak bisa. Gunung itu kita nggak bisa bikin Pak. Tanah nggak bisa bikin tanah, tapi kalau mindah-mindah bisa. Kalau jenengan lihat dari atas sana Pak, ya, lihat ke bawah itu gunung-gunung yang di bawah itu mulai putih-putih. Karena apa? Diambil batunya. Jadi silakan naik ke terong. Ya, ke terong tuh di sana, lihat ke bawah itu, loh, kok putih-putih bawah ya kan? Wow, udah di apa? Diketuk batunya. Apalagi kalau yang pertambangan, kita itu memang tidak bikin tapi memanfaatkan. Cuma kadang-kadang kalau memanfaatkan itu ada yang terlalu barangkali gitu ya. Penambangan yang barangkali tidak mempertimbangkan ekosistem dan lain-lain. Ini kita tidak punya peran serta dalam proses penciptaan langit dan bumi. Maka Tuhan hanya satu. Laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Jadi kalau di langit bumi ini ada Tuhan selain Allah, itu pasti akan binasa, akan rusak. Karena kalau ada Tuhan pasti ada kompetisi. Pakai teori kompetisi, kalau tadi kan teori kontribusi, ini teori kompetisi. Bahwa kalau ada dua itu pasti ada perebutan, ada perlombaan. Namanya perlombaan, ada yang kalah, ada yang menang. Mosok Tuhan kok kalah. Nah, berarti memang Tuhan hanya satu. Maka ini qul huwallahu ahad. Dan Allah itu kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu maha hidup. Kalau kita kan mati. Dalam arti apa? Nanti pasti akan meninggalkan dunia ini. Ora wangun Tuhan kok namanya apa? Dikubur kan enggak ada Tuhan kok dikubur. Ya. Atau al qayyum, Allah itu maha berdiri sendiri, qiyamuhu binafsihi. Allah itu Tuhan itu tidak butuh makhluk. Ono Tuhan kok ngeleh, Tuhan kok jam 12 golek ketoprak, lagi itu bukan Tuhan itu manusia, tidak layak sebagai Tuhan. Hari ini ketoprak, besok tahu guling, besok pecel, Tuhan kok lewat lagi golek-golek itu nggak bisa. Maka penting sekali makan Nabi Muhammad itu Pak, kalau dahar sering terbuka. Dahar itu bareng-bareng untuk menunjukkan bahwa beliau adalah manusia, basyariah. Kalau kita kan kadang-kadang menunjukkan sebagai wong prihatin, kayak ora tau mangan wong kayak gini. Nabi menunjukkan makan, Pak. Biar apa? Sebagai manusia. Maka dalam Islam tidak ada yang sampai menuhankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengedepankan aspek kemanusiaan. Yo dahar, yo berkeluarga, yo nek dipukul yo sakit.
Karena apa? Nabi perang juga sakit, dan para sahabat juga santai aja ketika Nabi itu dia perang kok terluka juga nggak apa-apa. Oh pancen ini manusia biasa. Cuman beliau dikasih wahyu, punya banyak kemuliaan. Tapi tetap manusia, bukan Tuhan. Karena sebelumnya ada kasus, ada nabi yang dijadikan sebagai Tuhan. Maka dalam Islam tegas sekali. Pokoknya namanya manusia tidak boleh dituhankan. Apalagi batu, apalagi pohon, apalagi laut. Pokoknya semua itu bukan Tuhan. Yang Tuhan hanya Allah. Inilah hebatnya, tegasnya tauhid dari agama kita, agama Islam. Ini maka ketuhanan yang Maha Esa. Biar mantap ya. Jadi kadang-kadang orang kan ragu-ragu Tuhannya siapa atau bagaimana ya. Ini kalau orang ateis, orang komunis nggak meyakini adanya Tuhan. Ya, itu karena kebodohan mereka. Bahwa mereka pun nanti ketika titik-titik tertentu mereka terbutuh namanya Tuhan. Ya, sadar bahwa tetap ada penguasa alam raya ini. Ya mungkin kadang kan ketika kuat orang kan geleleng Pak ya, merasa hebat. Maka ini ya, an aqimuddina bitauhidi wa ta'atillahi, dan taat kepada Allah, wa ibadatihi duna man siwa. Wala takhtalifu fid dini alladzi amartukum bihi, janganlah kalian berselisih dalam hal agama, hal-hal yang sudah aku perintahkan. Secara prinsip Pak, usul, kalau satu kan aslun ya, usul itu prinsip-prinsip bahwa umat Islam itu sama Pak. Yang disembah Tuhannya juga sama. Apapun kelompoknya dalam Islam ya pasti memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syiah pun Pak, itu pasti ya Allah ya. Atau kelompok yang lain tetap ya Allah memohon. Karena apa? Memang ini aspek ketuhanan Islam sangat kuat sekali. Sholat ya kan juga sama ya, 5 waktu ya, zakat dan lain-lain. Jadi secara konsep umum sama. Maka jangan kemudian wala takhtalifu, jangan berselisih. Jadi kalau soal tauhid kita udah kuat Pak. Cuman berselisih itu ya biasa, soal harta, tahta sama wanita. Nah itu agama lain juga sama aja Pak. Kalau soal ini Pak, namanya itu kebutuhan kehidupan itu memang dimungkinkan ada perselisihan. Maka ditata dalam Islam bagaimana konsep-konsep agar kita itu bisa tertib ya dalam bermuasyarah, bergaul dengan sesama. Ini syariat Islam sudah demikian lengkapnya. Maka ketika haji wada Rasul melakukan khutbah itu Pak ya, sebagai khutbah akhir lah ya, untuk memungkasi, maka ada ayatnya al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Jadi Islam itu sudah tamam, sudah kamal, sempurna dan paripurna, meliputi segala aspek ya. Ada kamal, ada tamam. Hal ini ya, kaburo alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Berat bagi orang musyrik ma tad'uhum ilaihi min tauhidillahi wa ikhlasil ibadati lahu. Jadi yang berat bagi orang musyrik itu apa? Untuk mengesahkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Bahkan di awal-awal ketika di Makkah ada ayat ya, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Nabi Muhammad tuh pengen menjadikan Tuhan hanya satu? Ya, ini orang musyrik itu protes. Masa Tuhan hanya satu? Maka dijawab bahwa kalau Tuhan banyak itu justru akan merepotkan. Seperti kalau kita bekerja, atasan ya hanya satu, ya Pak ya, kepala kantor ya hanya satu, juragan hanya satu. Kalau kita kerja kepada banyak juragan itu akan merepotkan. Karena apa? Masing-masing juragan kalau memerintahkan kita nggak bisa melaksanakan. Kokean bos, kokean juragan. Makanya kalau diibaratkan kita ibadah ya harus hanya kepada satu
Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Kemudian disampaikan lagi, karena seperti itu, maka kemudian di ayat yang ke-15 ya, Pak ya, di halaman 4 itu, falidzalika, maka oleh karena itu, fad'u, serulah, wastaqim, ya, tetaplah istiqomah dalam apa? Dalam beriman dan berdakwah. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Wala tattabi ahwaahum, jangan engkau ikuti keinginan mereka. Ini berarti apa? Setelah punya konsep yang kokoh tentang Islam, ma'rifatullah, kemudian apa? Serulah manusia. Kita punya kewajiban untuk menyeru, bukan memaksa, tapi apa? Menyeru, mengajak. Wastaqim, kemudian istiqomah, menapaki jalan dakwah, menapaki jalan Islam. Ini kan ya panjang, ya lama, maka perlu namanya istiqomah. Kita meyakini, kemudian kita pahami, kita ikhtiar mengamalkan, dan kita ikhtiar juga untuk mengajak orang lain. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum. Ini konsepnya ya. Jadi setelah kemudian mengajak, kemudian kita ikhtiar betul, kalau memang tidak mau, akhirnya Pak, lana a'maluna wa lakum a'malukum, bagi kami perbuatan kami, bagi kamu perbuatan kamu. Jadi apa? Lana sawabu a'malina sholihah, bagi kami pahala amal-amal kami yang baik, walakum jaza'u a'malikum as-sayyi'ah. Ini kalau sudah mentok ya, kalau di Al-Kahfi lakum dinukum waliyadin. Kalau di sini lana a'maluna walakum a'malukum. Baik, jadi setelah kita mantap betul dengan akidah Islamiyah kita, tentu kita tetap punya namanya tasamuh, toleransi kepada pihak lain. Jangan kemudian mengedepankan kekerasan. Karena apa? Namanya at-tasamuh, al-hanifiyatus samhah. Ya, jadi kita itu, Nabi mengatakan bahwa cenderung kepada kebenaran dan tetap toleran. Ya, ini sebagai prinsip yang Rasul ajarkan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Nanti bisa dibaca-baca ulang, ditelaah kembali. Ada juga nanti buku-buku yang bisa dibaca. Said Hawa itu ada buku Ma'rifatul Islam, ya, satu buku segini, mengenal Islam. Atau nanti juga ada tentu akidah Islam juga ada. Banyak ya buku-buku untuk menguatkan iman kita, menguatkan Islam kita. Ada salah hilaf mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.